Assalamualaikum, perkenalkan saya Kiko Nanda Salsa Ibrahim dengan NIM 20B10039. Di sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi saya dari mata kuliah struktur baca 2 yang berjudul komponen struktur komposit. Nah, di sini saya menggunakan ajaran SNI, yaitu SNI 031729 tahun 2002. Nah, yang pertama yaitu bahan materi dari presentasi saya, yaitu ada pendahuluan, tegangan elastis dalam balok komposit, sistem pelaksanaan komponen struktur komposit, kuat lentur nominal, penghubung geser, balok komposit pada daerah momen negatif, dan yang terakhir nanti saya akan menjelaskan tentang kolom komposit. Nah, yang pertama di sini ada pendahuluan. Di sini ada dua gambar, yaitu gambar 12.1 dan gambar 12.2. Nah, di sini untuk yang gambar 12.1, untuk yang gambar A di sini yaitu penampang komposit pada lantai jembatan komposit dengan menggunakan penghubung geser. Nah, dimana di sini digunakan pada sekitar tahun 1950. Nah, pada jembatan ini yaitu gaya geser longitudinal ditransfer dari balok baja kepada plat beton bertulang dengan menggunakan penghubung geser. Lalu untuk yang kedua gambar 12.1 yang B yaitu balok baja yang diselubungi dengan beton. Nah, di sini dikembangkan pada tahun 1960 dengan penggunaan komponen struktur komposit untuk bangunan gedung yang menganut pada spesifikasi yang dikeluarkan oleh AISC atau American Institute of Steel Construction pada tahun 1952. Nah, lalu untuk yang gambar 12.2 sebelah kanan, situ memperlihatkan sistem plat lantai yang menggunakan plat baja gelombang dengan arah rib tegak lurus terhadap zoom di balok. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa struktur komposit merupakan struktur yang terdiri dari dua material atau lebih dengan sifat bahan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik. Nah, dengan menggunakan konstruksi komposit dalam desain suatu komponen struktur, ternyata dapat diperoleh beberapa keuntungan, yaitu diantaranya dapat mereduksi beban profil baja yang dipakai, tinggi profil baja yang dipakai dapat dikurangi, lalu dapat meningkatkan kekakuan pada lantai, dan dapat menambah panjang bentang layar. Nah, materi yang kedua yaitu tegangan elastis dalam balok komposit. Nah, kuat rencana dari balok komposit biasanya didasarkan pada kondisi saat terjadi keruntuhan. Namun, perilaku balok komposit pada saat beban layan merupakan satu hal penting yang harus dipahami. Ledutan harus selalu dikontrol pada saat beban layan. Dan dalam beberapa kasus, terutama kasus kuat rencana, bisa ditentukan oleh syarat kemampuan layanan. Nah, lalu tegangan lentur dan geser dalam balok homogen dapat dihitung berdasarkan formula sebagai berikut. Lalu gambar berikut ini merupakan sebuah segmen dari balok komposit dengan diagram tegangan dan regangannya, di mana gambar tersebut menunjukkan sebuah segmen dari balok komposit dengan diagram tegangan dan regangannya jika plat beton dihubungkan secara kaku terhadap profil baja. Nah, maka diagram tegangan akan mempunyai bentuk seperti pada gambar ini ya, teman-teman. Nah, hal ini sesuai dengan teori lanjutan kecil yang menyatakan bahwa penampang melintang akan tetap datar sebelum atau sesudah terjadi lentur. Namun distribusi tegangan linier seperti dalam gambar hanya tepat untuk balok yang homogen. Nah, hubungan antara tegangan dan tegangan baja dan beton
itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini ya hubungan antara tegangan dan baja dan beton, yang dimana modulus elastisitas beton diberikan pada SNI pasal 12.3.2, dimana berat jenis beton ini dapat diambil pada umumnya sebesar 2.400 kg per meter kubik. Nah, lalu di sini ada besarnya tegangan lentur pada bagian atas dan bawah profil baja yang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Lalu berikut ini tegangan yang terjadi pada serat atas beton yang dihitung berdasarkan persamaan Fc sama dengan M dikali dari Y per N dikali dengan ITR. Nah, lalu yang ketiga di sini sistem pelaksanaan komponen struktur komposit. Nah, metode pelaksanaan suatu komponen struktur komposit khususnya untuk komponen struktur lentur secara umum dapat dibedakan ada atau tidaknya tumpuan sementara atau perancah. Nah, maka metode tersebut yaitu metode tidak menggunakan tumpuan sementara atau on-short dan metode menggunakan tumpuan sementara atau short. Nah, yang pertama, jika tumpuan sementara tidak digunakan, maka profil baja akan berperilaku sebagai penumpu dari besi plat beton selama beton tersebut belum mengeras. Nah, dalam tahap ini balok baja harus mampu memikul beban yang meliputi berat sendiri, berat besi plat, serta berat beton yang masih belum mengeras. Nah, setelah plat beton mengeras, maka aksi komposit akan mulai bekerja sehingga semua beban layan yang ada yang meliputi beban mati dan beban hidup pastinya akan dipikul oleh komponen struktur komposit. Nah, yang kedua ini yaitu sistem short ya, yaitu dengan menggunakan tumpuan sementara selama plat beton belum mengeras. Nah, tumpuan sementara ini akan memikul berat dari profil baja, besi plat, serta beton yang belum mengeras pastinya. Dengan digunakannya tumpuan sementara akan dapat mengurangi tegangan yang timbul pada profil baja selama proses konstruksi. Nah, setelah beton mengeras, perancah dilepas dan beban-beban layan yang dipikul melalui aksi komposit baja dan plat beton. Maksud saya beban-beban layan akan dipikul melalui aksi komposit baja dan plat beton. Nah, yang selanjutnya ada kuat lentur nominal. Nah, di sini kuat lentur nominal dari suatu komponen struktur komposit untuk momen positif ya teman-teman, di sini diatur menurut SNI pasal 12.4.2.1 yang ditentukan sebagai berikut. Nah, kuat lentur nominal yang dihitung berdasarkan distribusi tegangan, tepatnya distribusi tegangan pasti dapat dikategorikan menjadi dua kasus, yaitu kasus yang pertama yaitu sumbu netral pasti jatuh pada plat beton, yaitu sebagai berikut penjelasannya. Nah, yang kedua yaitu sumbu netral pasti jatuh pada profil baja. Nah, materi yang selanjutnya yaitu penghubung geser. Nah, gaya geser yang terjadi antara plat beton dan profil baja harus dipikul oleh sejumlah penghubung geser sehingga tidak terjadi slip pada saat masa layan. Nah, pada pasal SNI 12.6.2 menyatakan bahwa untuk aksi komposit di mana beton mengalami gaya tekan akibat lentur, gaya geser horizontal total yang bekerja pada daerah yang dibatasi oleh titik-titik momen positif maksimum dan momen nol yang berdekatan, maka harus diambil sebagai nilai yang terkecil. Nah, di sini maka jika besarnya VH ditentukan oleh AS dikali FY atau 0,85 dikali FC aksennya atau mutu betonnya lalu dikali dengan AC, maka yang terjadi adalah perilaku aksi komposit penuh dan jumlah penghubung geser yang diperlukan antara titik momen 0 dan momen maksimum adalah sebagai berikut.
Nah, di sini kuat nominal penghubung geser untuk jenis paku yang ditanam di dalam plat beton masif ditentukan sesuai pasal 12.6.3 yaitu sebagai berikut. Nah, untuk yang jenis kanal diatur pada pasal 12.6.4 yaitu sebagai berikut. Nah, lalu di sini ada persyaratan mengenai jarak antar penghubung geser yang diatur dalam SNI pasal 12.6.6 di antaranya yaitu mengatur selimut lateral minimum, diameter maksimum, jarak longitudinal minimum dan maksimumnya, dan jarak minimum dalam arah tegak lurus sumbu longitudinalnya, dan yang terakhir yaitu mengatur jarak minimum penghubung geser yang dapat diperkecil menjadi 4 kali dari diameternya jika digunakan dek baja gelombang. Nah, yang selanjutnya yaitu jika jumlah penghubung geser tidak cukup atau tidak cukup banyak ya untuk mencegah terjadinya slip antara plat beton dan balok baja, maka analisis harus didasarkan pada perilaku aksi komposit parsial. Nah, komponen struktur komposit yang dianggap berperilaku sebagai komposit parsial ini, maka momen inersia efektif balok kompositnya harus dihitung sebagai berikut. Nah, lalu materi yang keenam yaitu balok komposit pada daerah momen negatif. Nah, pada umumnya daerah momen positif ini pada suatu struktur balok menerus dapat didesain pada suatu komponen struktur komposit. Nah, sedangkan momen negatif lebih sering didesain sebagai komponen struktur non komposit. Nah, materi yang selanjutnya yaitu kolom komposit. Di sini materi terakhir yang akan saya jelaskan ya teman-teman. Di sini yaitu kolom komposit itu dibentuk dari pipa baja yang diisi dengan beton polos atau dapat pula dari profil baja hasil gilas panas yang dibungkus dengan beton dan diberi tulangan baja serta sengkang seperti halnya pada kolom beton biasa. Nah, analisis dari kolom komposit hampir sama dengan analisis komponen struktur tekan, namun dengan nilai FY, E, dan R yang telah dimodifikasi. Nah, persyaratan kolom komposit ini ditemukan pada pasal 12.3.1 yaitu mengatur tentang batasan-batasan yang harus dipenuhi pada suatu kolom komposit. Nah, batasan apa sih itu? Yaitu yang pertama ada luas penampang profil baja, yang dimana di sini minimal sebesar 4% dari luas total penampang melintang dari kolom komposit. Lalu yang kedua ada persyaratan yang harus memenuhi jika profil tersebut atau profil baja tersebut diselimuti beton, yaitu tulangan longitudinal dan lateral harus digunakan. Lalu selimut beton harus diberikan minimal setebal 40 mm dari tepi terluar tulangan longitudinal dan transversalnya. Lalu tulangan longitudinal harus dibuat menerus pada lantai tingkat. Nah, kecuali ini tulangan longitudinal yang hanya berfungsi sebagai kekangan beton. Nah, syarat yang keempat yaitu tegangan layar profil baja dan tulangan longitudinal, di mana berkisar antara 380 MPa ya teman-teman. Jadi bukan berkisar ya, maksud saya yaitu tidak boleh lebih dari 380 MPa ya. Nah, lalu yang terakhir ada memenuhi ketebalan dinding minimal, yaitu ada untuk penampang persegi dan ada untuk penampang lingkaran dengan diameter dan sisi yang telah diatur pada pasal 12.3.1. Nah, lalu sini
Yang terakhir ada tata cara perhitungan kuat rencana kolom komposit yang telah diatur pada pasal 12.3.2. Bisa kalian lihat sendiri teman-teman, di sini ada jari-jari girasi kolom komposit yang dapat diambil lebih besar daripada jari-jari girasi profil baja dan kolom beton. Lalu ada pendekatan yang konservatif, yaitu dengan menggunakan jari-jari girasi terbesar antara profil baja dan kolom beton yang dapat diambil sebesar 0,3 kali dimensi dalam bidang balon. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda semua yang menonton video saya ini, dan khususnya untuk saya sendiri, semoga dapat bermanfaat untuk berkembangnya diri saya dalam mempelajari mata kuliah di struktur baja 2 ini. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.